Pernah nggak sih kamu melihat teman-temanmu satu persatu mulai mencapai impian mereka? Ada yang dapat pekerjaan idaman, ada yang lanjut studi ke luar negeri, ada yang menikah dan membangun keluarga. Ada juga yang bisnisnya meroket. Di media sosial, feed kita penuh dengan postingan kesuksesan mereka. Senyum lebar, piala penghargaan, caption penuh rasa syukur. Kita ikut senang? Tentu saja. Kita like, kita komen, selamat ya, atau keren banget. Tapi setelah itu, saat sendirian di kamar, ada perasaan aneh yang muncul. Perasaan tertinggal. Kamu lihat mereka semua bersinar terang, seperti bintang di langit malam. Sementara kamu merasa seperti KUNAN, Jikunong, yang cahayanya makin redup, bahkan mungkin padam. Kamu mulai bertanya-tanya, kenapa cuma aku yang begini? Apa yang salah denganku? Kenapa aku seolah berjalan di tempat, sementara dunia terus berputar kencang? Kamu merasa kehilangan arah, bingung harus melangkah kemana. Kalau kamu pernah atau sedang merasakan hal ini, aku mau bilang satu hal, kamu tidak sendirian. Perasaan ini sangat manusiawi. Ini bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu gagal. Ini hanyalah sebuah fase, sebuah jeda yang sebenarnya bisa sangat berharga jika kita tahu cara menyikapinya. Seringkali kita terjebak dalam apa yang disebut perbandingan sosial. Kita mengukur nilai diri kita berdasarkan pencapaian orang lain. Kita melihat garis finish mereka, tanpa pernah tahu seberapa terjal dan berlikunya lintasan lari yang sudah mereka lalui. Kita hanya melihat puncak gunung esnya, tanpa menyadari betapa besar bongkahan di bawah air yang menopangnya. Ingat, setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlalu cepat. Bunga mawar dan bunga lili sama-sama indah, tapi mereka mekar di waktu yang berbeda. Jadi, apa yang bisa kita lakukan saat merasa tersesat di tengah keramaian orang-orang yang bersinar? Mari kita akui perasaan itu. Jangan dilawan, jangan disangkal. Katakan pada diri sendiri, oke, aku sedang merasa iri. Aku sedang merasa tertinggal. Dan itu tidak apa-apa. Dengan mengakui, kita memberi ruang bagi diri kita untuk bernapas dan memprosesnya. Alihkan fokus dari luar ke dalam. Alih-alih terus melihat pencapaian orang lain, coba lihat ke dalam dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan apa yang orang tua inginkan, bukan apa yang masyarakat harapkan, tapi apa yang benar-benar membuat hatimu bergetar. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengikuti arus, sampai lupa bertanya pada kapten kapal kita sendiri, yaitu hati nurani. Ambil jurnal, tulis semua yang ada di kepalamu. Apa passionmu? Apa yang membuatmu lupa waktu saat melakukannya? Mulai sekarang, hargai prosesmu sendiri. Sekecil apapun itu. Mungkin hari ini kamu belum diterima kerja, tapi kamu sudah berhasil mengirim 10 lamaran. Itu kemajuan. Mungkin novelmu belum selesai, tapi hari ini kamu berhasil menulis 1 paragraf. Itu progres. Kita seringkali terlalu fokus pada hasil akhir yang besar, sehingga lupa merayakan langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Padahal, perjalanan 1000 mil pun dimulai dari 1 langkah kecil kan? Kurangi noise dari luar. Jika media sosial membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri, tidak ada salahnya untuk rehat sejenak. Unfollow akun-akun yang memicu rasa insecure, dan follow lebih banyak akun yang memberimu inspirasi, motivasi, dan pengetahuan. Batasi waktu scrollmu. Ingat, apa yang ditampilkan di media sosial adalah panggung depan, bukan realita di belakang panggung. Tetap semangat, dan mulailah temukan cahayamu sendiri. Mungkin cahayamu bukan sorotan lampu panggung yang menyilaukan. Mungkin cahayamu adalah lilin kecil yang hangat, yang mampu menerangi ruangan gelap, yang mampu memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarmu. Setiap orang punya keunikan dan potensinya masing-masing. Ada yang jago berbicara di depan umum, ada yang jago mendengarkan, ada yang hebat dalam menciptakan karya seni, ada yang hebat dalam merawat orang lain. Temukan apa yang menjadi kekuatanmu dan asah itu. Jangan mencoba menjadi fotokopian orang lain, karena versi aslinya selalu lebih baik. Kehilangan arah itu
bukan akhir dari segalanya. Justru, seringkali di saat tersesat itulah kita menemukan jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Anggap saja, ini adalah kesempatan dari alam semesta untuk kita berhenti sejenak, melihat kembali peta, dan mungkin menggambar rute baru yang lebih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Temanmu yang bersinar itu, mereka adalah inspirasi, bukan kompetitor. Biarkan cahaya mereka menjadi pemandu, bukan pembanding. Suatu hari nanti, kamu juga akan menemukan cahayamu sendiri. Dan saat itu tiba, kamu akan bersinar dengan caramu yang paling otentik. Kamu tidak perlu menjadi matahari untuk bisa bersinar, menjadi bintang. Bahkan menjadi kunang-kunang pun sudah cukup untuk membuat duniamu dan dunia di sekitarmu menjadi lebih terang. Jika perasaan ini terasa terlalu berat untuk kamu hadapi sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan. Berbicara dengan teman yang kamu percaya, keluarga, atau bahkan seorang profesional seperti psikolog atau konselor bisa sangat membantu. Ingat, meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Teruslah berjalan, meski perlahan, teruslah mencari, meski terkadang terasa gelap. Karena di dalam dirimu ada cahaya yang sedang menunggu untuk ditemukan dan dinyalakan. Percayalah pada prosesmu. Dan ketika kamu melihat mereka bersinar begitu terang, seperti bintang di langit malam yang cerah, sementara kamu merasa seperti KUNANG Kunong yang cahayanya makin redup, tersesat di tengah hutan yang gelap. Kamu merasa kehilangan arah. Rasanya seperti semua orang sudah punya peta, sementara kamu bahkan tidak tahu harus melangkah ke utara atau selatan. Kalau kamu sedang merasakan ini, aku mau bilang satu hal. Kamu tidak sendirian. Perasaan ini sangat manusiawi. Ini bukan berarti kamu gagal atau tidak cukup baik. Ini hanya sebuah fase, sebuah pemberhentian sementara di perjalananmu yang panjang. Sangat wajar merasa tertinggal ketika kita terus-menerus disuguhi versi terbaik dari kehidupan orang lain. Ingat, yang kita lihat di media sosial seringkali hanyalah puncak gunung es. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam lautan perjuangan yang ada di bawahnya. Coba kita pikirkan lagi. Hidup ini bukanlah sebuah perlombaan. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Jalan kita berbeda. Waktu kita pun berbeda. Ada yang mekar di musim semi, ada yang baru berbunga di musim gugur. Keduanya sama-sama indah. Hanya waktunya yang tidak sama. Membandingkan dirimu dengan orang lain itu seperti membandingkan matahari dan bulan. Keduanya bersinar, tapi pada waktunya masing-masing. Mungkin saat ini kamu merasa kehilangan arah karena kamu terlalu sibuk melihat peta orang lain. Kamu mencoba mengikuti jejak mereka. Padahal sepatumu ukurannya berbeda, dan tujuanmu pun mungkin tak sama. Sekarang, coba ambil napas dalam-dalam, pejamkan mata sejenak, dan alihkan fokusmu dari luar ke dalam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan apa yang orang lain punya, bukan apa yang menurut masyarakat keren, tapi apa yang benar-benar membuat hatimu bergetar. Mungkin kebahagiaanmu bukan tentang jabatan tinggi, tapi tentang menciptakan sesuatu dengan tanganmu sendiri. Mungkin sinarmu bukan berasal dari gemerlap pesta, tapi dari ketenangan saat membaca buku di sudut kamar. Setiap orang punya sumber cahayanya sendiri. Tugas kita adalah menemukannya, bukan meniru cahaya orang lain. Kehilangan arah itu menakutkan. Aku tahu, rasanya seperti berjalan dalam kabut tebal, tapi kadang, justru saat tersesat itulah kita menemukan jalan baru yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Jalan yang ternyata jauh lebih cocok dan indah untuk kita. Mungkin ini adalah kesempatan bagi alam semesta untuk memaksamu berhenti sejenak, melihat ke sekeliling, dan menemukan kompas internalmu yang sesungguhnya. Berhentilah menghukum dirimu sendiri. Berhentilah merasa bersalah karena belum sampai di titik tertentu. Perjalananmu adalah milikmu seutuhnya. Setiap langkah, bahkan langkah mundur sekalipun, adalah bagian dari proses. Setiap keraguan adalah bahan bakar untuk penemuan diri. Daripada melihat sinar orang lain dan merasa silau,
Gunakan sedikit cahaya yang kamu punya saat ini untuk menerangi langkah tepat di depanmu. Satu langkah saja, fokus pada progres kecil. Hari ini berhasil bangun pagi, itu kemenangan. Hari ini belajar satu hal baru, itu pencapaian. Hari ini kamu berani jujur pada dirimu sendiri tentang perasaanmu, itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa. Kumpulkan kemenangan-kemenangan kecil ini. Dan tanpa sadar, kamu sedang membangun mercusuarmu sendiri. Ingat, temanmu yang bersinar itu, mereka juga pasti pernah melewati masa-masa gelap mereka sendiri. Mereka juga pernah merasa tersesat. Bedanya, mereka terus berjalan, dan kamu pun bisa. Kamu punya kekuatan yang sama. Kamu punya cahayamu sendiri yang unik, yang dunia butuhkan. Jadi, saat kamu melihat temanmu bersinar, tersenyumlah untuk mereka. Lalu, tersenyumlah untuk dirimu sendiri, karena kamu sedang dalam perjalanan untuk menemukan sinarmu. Kamu bukan kehilangan arah. Kamu hanya sedang membuat peta versimu sendiri. Dan percayalah, peta itu akan membawamu ke tempat yang luar biasa. Teruslah berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Kamu pasti bisa. Jika perasaan ini terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang yang kamu percaya atau mencari bantuan profesional. Kesehatan mentalmu adalah prioritas. Jika mereka semua terlihat begitu bersinar, begitu bahagia, sementara kamu merasa diam di tempat, kehilangan arah, dan bertanya-tanya, kapan giliranku? Kalau kamu pernah merasa begitu, kamu tidak sendirian. Perasaan ini wajar banget kok. Melihat kesuksesan orang lain, kadang bisa terasa seperti cermin yang memantulkan kekurangan kita sendiri. Kita jadi membandingkan perjalanan kita dengan mereka. Bab 1, kita dengan bab 10 mereka. Padahal, setiap orang punya lintasan waktu dan ceritanya masing-masing. Membandingkan diri itu seperti mencoba berlari di perlombaan orang lain. Kamu nggak akan pernah menang, karena itu bukan jalurmu. Alih-alih melihat ke kanan dan ke kiri, coba deh sesekali lihat ke dalam diri sendiri. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Apa yang membuat hatimu bergetar? Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk melihat rumput tetangga yang lebih hijau, sampai lupa menyirami rumput di halaman sendiri. Ingat, hidup ini bukan sprint, tapi maraton. Ada yang start lebih dulu, ada yang butuh waktu lebih lama untuk pemanasan. Dan itu semua tidak apa-apa. Kecepatanmu tidak menentukan nilaimu. Mungkin saat ini kamu sedang berada di fase persiapan, fase mengumpulkan kekuatan, fase belajar. Fase ini sama pentingnya dengan fase bersinar. Bunga nggak mekar dalam semalam kan? Ada proses panjang dari benih, tumbuh, sampai akhirnya kelopaknya merekah indah. Jangan biarkan kilau orang lain membuatmu silau dan melupakan cahayamu sendiri. Kamu punya potensi, kamu punya keunikan yang tidak dimiliki siapapun. Mungkin cahayamu berbeda warna, berbeda intensitas, tapi itu tetaplah cahaya. Tugasmu sekarang adalah menemukan saklarnya dan menyalakannya. Caranya gimana? Mulai dari hal kecil. Koba Obi. Baru baca buku yang belum pernah kamu sentuh. Bicara dengan orang baru. Keluar dari zona nyamanmu. Bahkan jika itu hanya satu langkah kecil, setiap langkah kecil itu adalah kemajuan. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk dirimu di masa depan. Berhenti menunggu giliran. Ciptakan giliranmu sendiri. Daripada bertanya, kapan giliranku? Coba ganti pertanyaannya menjadi apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk mendekati impianku. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Nikmati setiap langkahnya, setiap jatuh bangunnya, karena disitulah pelajaran berharga seringkali tersembunyi. Satu hal lagi yang penting, jangan ragu untuk meminta bantuan. Bicaralah dengan orang yang kamu percaya, teman, keluarga, atau bahkan profesional. Terkadang, kita hanya butuh sudut pandang baru untuk melihat jalan yang tadinya tidak terlihat. Mengakui bahwa kita butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan. Jadi, untuk kamu yang sedang merasa tertinggal dan kehilangan arah,
Tarik napas dalam-dalam. Percayalah pada waktumu sendiri. Sirami tanamanmu, rawat dirimu, dan teruslah bergerak maju, sekecil apapun langkahmu. Suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari betapa jauhnya kamu sudah berjalan. Dan saat itu tiba, kamu akan bersinar dengan caramu sendiri. Di waktu yang paling tepat untukmu, saat semua orang di sekitarmu sepertinya berlari kencang menuju garis finish mereka, kamu justru merasa seperti sedang berjalan di tempat, atau bahkan mundur. Kamu melihat mereka bersinar terang, sementara kamu merasa cahayamu sendiri semakin redup. Bahkan mungkin padam. Kamu mulai bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kenapa aku tertinggal? Kenapa aku merasa kehilangan arah? Kalau kamu sedang merasakan ini, aku mau bilang satu hal. Kamu tidak sendirian. Perasaan ini sangat manusiawi. Ini bukan tanda kamu gagal. Ini adalah bagian dari sebuah perjalanan yang disebut kehidupan. Hidup itu bukan lomba lari. Tidak ada garis start atau finish yang sama untuk semua orang. Setiap dari kita punya lintasan yang berbeda, dengan rintangan dan waktu tempuh yang juga berbeda. Membandingkan dirimu dengan orang lain itu seperti membandingkan matahari dan bulan. Keduanya sama-sama indah, tapi mereka bersinar di waktu yang berbeda. Mungkin sekarang adalah waktunya teman-temanmu untuk bersinar, dan itu tidak mengurangi sedikit pun potensi cahayamu. Waktumu akan tiba. Rasa kehilangan arah itu wajar. Itu adalah sinyal dari dirimu sendiri untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah. Gunakan momen ini untuk benar-benar melihat ke dalam dirimu. Apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan apa yang orang lain harapkan darimu, tapi apa yang benar-benar membuat hatimu bergetar. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk melihat jalan orang lain, sampai lupa jalan mana yang sebenarnya ingin kamu tempuh. Coba deh, mulai dari langkah-langkah kecil. Mungkin kamu bisa mencoba hobi baru yang selama ini tertunda, atau belajar skill baru yang kamu minati, atau sekadar meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Membaca buku, berjalan-jalan di taman, tanpa tekanan, harus menjadi produktif. Langkah-langkah kecil ini akan membantumu menemukan kembali percikan-percikan kecil di dalam dirimu. Ingat, setiap pohon besar pernah menjadi bibit kecil. Setiap orang sukses pernah memulai dari nol, dari perasaan bingung dan tidak tahu arah. Mereka juga pernah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka terus menyirami bibit kecil di dalam diri mereka, hari demi hari, sampai akhirnya tumbuh besar dan kuat. Jadi, jangan biarkan cahaya orang lain membuatmu silau dan merasa kecil. Justru, jadikan cahaya mereka sebagai inspirasi, sebagai bukti bahwa setiap orang punya potensi untuk bersinar. Sekarang, fokuslah pada dirimu, sirami bibit kecil di dalam hatimu. Percayalah pada prosesmu sendiri. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa tersesat. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa redup. Besok adalah hari yang baru, kesempatan baru untuk menemukan kembali arahmu, untuk menyalakan kembali cahayamu. Sekecil apapun itu, kamu punya cahayamu sendiri. Dan suatu saat nanti, dunia akan melihatmu bersinar dengan caramu yang unik. Jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini membantumu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.